huruf alif lam mim adalah penunjukan terhadap nama-nama. Alif itu menunjukkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalamun ala rasulillah. Syada la ilaha illallah. Syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita bertemu dalam pembahasan materi ilmu tafsir, yang dalam hal ini kita akan membahas salah satu materi yang juga sangat penting untuk didiskusikan dan diketahui sebagai seseorang yang akan memahami dan menafsirkan ayat-ayat Quran. Al-Quran sebagai kitab suci yang diyakini dan menjadi sumber ajaran agama bagi umat Islam, dia juga merupakan bukti kemu'jizatan Nabi Muhammad SAW. Artinya Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatan Al-Quran tidak hanya dari sisi pesannya, tidak hanya dari sisi makna yang terkandung di dalamnya, atau isyarat-isyarat yang disampaikan Allah melalui ayat-ayatnya, namun juga susunan huruf, susunan kata, susunan ayat maupun susunan surat di dalam Quran merupakan sebuah kemukjizatan, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menandingi, mengalahkan, atau bahkan membuat sesuatu yang semisal dengan Quran. Oleh karena itu, jangankan satu surah, satu ayat saja, satu kalimat saja, tidak ada orang di dunia ini yang berhasil dan mampu membuat yang melebihi Quran. Bahkan jangankan yang melebihi, membuat yang semisal saja dengan surah atau ayat atau kalimat di dalam Quran itu tidak ada orang yang berhasil. Nah, oleh karena itu kemukjizatan Al-Quran tidak saja dari aspek isinya, tetapi juga susunan hurufnya, susunan kalimatnya, dan juga susunan surahnya. Semuanya mengandung makna, semuanya mengandung hakikat yang perlu digali oleh manusia. Oleh karena itu, maka dalam sebuah diskusi kajian ulumul Quran, ada sebuah tema yang cukup menarik dan tidak habis-habisnya dibahas oleh para ulama mufassir sampai hari ini. Inilah yang akan kita coba diskusikan sedikit, yaitu tentang huruf-huruf muqata'ah di dalam Quran. Huruf-huruf muqata'ah atau huruf-huruf yang terpotong adalah huruf-huruf yang digunakan sebagai pembuka dalam surah Al-Quran. Huruf-huruf ini terdiri dari huruf hijaiyah, misalnya alif lam mim, alif lam ra, ha mim, kemudian ada nun, dan lain-lainnya. Ada sekitar 14 huruf muqata'ah yang digunakan sebagai pembuka surah dalam Quran. Apakah hakikat dari huruf muqata'ah ini dan bagaimana para mufassir menafsirkan huruf-huruf muqata'ah? Maka yang pertama, tentang hakikat huruf muqata'ah ini setidaknya ada dua pendapat. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa huruf-huruf muqata'ah adalah huruf yang termasuk ke dalam kelompok ayat mutasyabihat, sehingga ayat-ayat mutasyabihat ini hanya Allah yang lebih tahu maknanya, dan mereka mendasarkan penafsiran mereka pada kalimat Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang lebih mengetahui maksud dari huruf muqata'ah itu, sehingga mereka tidak memberanikan diri untuk menafsirkan ayat-ayat ini. Sedangkan kelompok ulama yang kedua, mereka mencoba memberanikan diri untuk menafsirkan huruf-huruf muqata'ah yang dijadikan Allah sebagai fawatihus suwar, sebagai pembuka surah dalam Quran. Dan
pendapat mereka atau penafsiran mereka pun ternyata berbeda-beda pula. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa huruf muqatta'ah ini menunjukkan nama-nama Allah. Kemudian ada pula di antara mereka yang mengatakan bahwa fungsi huruf muqatta'ah ini dalam Fawatihus Suwar adalah sebagai penunjukan terhadap nama surah yang ada di dalam Quran itu. Nah, lalu mana pendapat yang paling kuat? Apakah pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Tentu saja adalah pendapat yang pertama. Ulama yang tidak memberanikan diri dalam menafsirkan huruf muqatta'ah adalah sikap yang paling baik agar tidak terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang salah, ya. Yang mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih paham tentang maksud alif lam mim itu adalah upaya ulama agar tidak salah dalam memahami dan menafsirkan huruf muqatta'ah ini. Nah, oleh karena itu kita melihat sikap para sahabat ketika menjelaskan huruf muqatta'ah ini, mereka bersandarkan kepada kalimat Allahu a'lamu bimuradihi. Nah, sedangkan pendapat yang kedua yang mencoba memberanikan diri untuk mentakwilkan huruf muqatta'ah secara hujjah, itu tidak ada nas yang menjelaskan tentang huruf muqatta'ah itu. Tidak ada hadis ataupun riwayat yang menjelaskan tentang maksud dari huruf muqatta'ah. Tidak ada penjelasan dari Nabi mengenai alif lam mim. Ini kalau kita lihat, para sahabat juga tidak pernah bertanya. Andai kata dulu ketika Rasul hidup, sahabat pernah bertanya, tentu kita akan mendapatkan keterangan dari makna huruf muqatta'ah ini. Tetapi karena keyakinan dan keimanan sahabat yang kokoh dan kuat, mereka tidak pernah mempertanyakan hal-hal seperti ini. Nah, oleh karena itu, sikap orang yang beriman terhadap Quran seharusnya juga seperti itu. Mereka tidak banyak bertanya tentang hal-hal yang sifatnya seperti huruf muqatta'ah ini, hal-hal yang sifatnya mutasyabihat ini cukup sandarkan kepada kalimat Allahu a'lamu bimuradihi. Nah, adapun pendapat yang kedua, para ulama yang mencoba memberanikan diri mentakwilkan huruf-huruf muqatta'ah sebagai pembuka surah dalam Quran ini, banyak dilakukan sebetulnya oleh kalangan orang-orang yang cenderung dalam dunia tasawuf, dalam dunia sufistik, dalam dunia ahli rohani. Nah, orang-orang yang punya latar belakang atau kecenderungan tasawuf, mereka akan menggali isyarat-isyarat tersembunyi di dalam huruf-huruf muqatta'ah ini, sehingga kita temukan beberapa pentakwilan terhadap huruf muqatta'ah ini. Misalnya Yasin, mereka maknai dengan kalimat Yasin itu adalah singkatan dari hai manusia. Yasin adalah singkatan dari kata ya atau wahai, ya. Sedangkan sin adalah singkatan dari kata insan. Jadi Yasin itu menurut pendapat yang mentakwilkan huruf muqatta'ah, maknanya adalah wahai manusia. Contoh lain misalnya ketika para ahli takwil mentakwilkan huruf muqatta'ah yang terdapat dalam pembukaan surat Al-Baqarah, yaitu alif lam mim. Apa yang ditakwilkan oleh para ahli ini? Mereka mengatakan bahwa huruf alif lam mim adalah penunjukan terhadap nama-nama. Alif itu menunjukkan Allah, lam itu penunjukan terhadap Jibril, dan mim adalah penunjukan terhadap nama Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi beberapa takwil-takwil yang dilakukan oleh ahli takwil ini terhadap huruf-huruf muqatta'ah. Kemudian, apakah pentakwilan terhadap huruf muqatta'ah ini adalah sesuatu yang dibolehkan atau malah sesuatu yang sangat dilarang oleh agama kita? Maka bagi saya, pentakwilan terhadap huruf-huruf muqatta'ah sebetulnya adalah sesuatu yang
sah-sah saja, sesuatu yang boleh saja dilakukan, sepanjang itu tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah pokok atau rumusan-rumusan akidah pokok yang diajarkan dalam ajaran agama kita. Dan kalau kita perhatikan, adanya huruf-huruf muqatta'ah ini atau eksistensi dari huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat di dalam Quran, sepertinya ini adalah simbol atau Allah sedang berbicara dalam bahasa simbol. Dan simbol-simbol itu biasanya mengandung atau memiliki makna yang sangat rahasia, memiliki makna yang sangat dalam, sehingga para ulama-ulama yang ahli hakikat, para mufassir-mufassir yang ahli hakikat, mereka mencoba menggali hakikat dari huruf-huruf muqatta'ah ini, sehingga lahirlah pemaknaan-pemaknaan seperti yang kita jelaskan tadi. Lalu terakhir, kita mungkin tidak akan bisa mengetahui maksud sebenarnya dari huruf muqatta'ah yang ada di dalam Quran, karena itu adalah pengetahuan Allah, sehingga yang bisa kita lakukan hanya mengatakan Allahu a'lamu bimuradi. Allah lah yang paling tahu dengan maksud huruf muqatta'ah ini. Hanya saja kita bisa mengambil hikmah mengapa sebetulnya Allah menjadikan huruf muqatta'ah ini sebagai fawatihus suwar dalam Al-Quran. Pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa hikmah dari adanya huruf muqatta'ah sebagai pembuka surah dalam Quran adalah sebagai penunjukan nama dalam surat itu. Namun ini dibantah oleh para ulama seperti Ibnu Katsir yang mengatakan tidak semua surah dalam Quran dimulai dengan huruf muqatta'ah, sehingga pendapat ini adalah pendapat yang salah. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bahwa hikmah adanya huruf muqatta'ah sebagai pembuka surah atau fawatihus suwar di dalam Quran adalah untuk diturunkan kepada orang-orang musyrik, dan ketika mereka mendengarnya, mereka akan membacanya. Namun ini juga dibantah oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang salah, sebab surat Al-Baqarah, surat Ali Imran menggunakan huruf muqatta'ah, tetapi pembicaraan di dalamnya tidak diperuntukkan untuk orang-orang musyrik. Oleh karena itu, hikmah yang mengatakan bahwa huruf muqatta'ah dijadikan sebagai pembuka surah tujuannya adalah untuk diturunkan kepada orang-orang musyrik supaya mereka mendengarkan dan mau membacanya. Merupakan sebuah pendapat yang lemah. Sedangkan pendapat yang kuat, pendapat yang paling rajih mengatakan adanya huruf muqatta'ah sebagai pembuka surah dalam Quran adalah untuk menunjukkan kemu'jizatan Al-Quran, untuk menunjukkan ketinggian nilai sastra yang ada di dalam Quran yang tidak bisa ditandingi atau bahkan dikalahkan oleh orang-orang yang mau membuat sesuatu semisal dengan Quran. Jangankan membuat satu surah, membuat satu kalimat, satu ayat seperti Alif Lam Mim saja, sampai hari ini tidak ada orang yang bisa melakukannya. Karena itu, ini adalah tantangan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang masih meragukan kemu'jizatan Al-Quran itu. Kalau seandainya mereka meragukan kemu'jizatan Quran, cobalah buat satu surah, atau kalau tidak mampu, cobalah buat satu ayat, atau kalau tidak, buatlah satu kalimat seperti Alif Lam Mim. Namun ternyata tidak ada orang yang mampu melakukan hal itu, sehingga keberadaan dari huruf muqatta'ah sebagai pembuka surah dalam Quran di samping sebagai simbol-simbol yang harus digali, yang perlu digali makna-makna yang terdapat di dalamnya, tetapi juga ini menunjukkan sebuah tantangan terhadap orang-orang yang ingin menaklukkan atau mengalahkan kemu'jizatan Al-Quran itu sendiri.
Saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mendekatkan pemahaman kita tentang materi Fawatihus Suwar, khususnya yang terkait dengan huruf-huruf muqatta'ah. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.